Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang dongeng. Sebelumnya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan dongeng. Dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang, dan cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Selain itu, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia, penuh fantasi dan khayalan. Oleh karena itu, ceritanya termasuk cerita fiksi. Kancil dan buaya. Suatu hari, di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor kancil. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, kancil selalu menyusuri hutan dan menyapa semua hewan. Semua hewan yang ia temui di hutan mengakui kecerdikan dan keramahannya. Hai gajah, wah sedang berenang ya? Hehe, iya Kancil, segar sekali airnya. Kamu mau ikut, Kancil? Tidak terima kasih. Aku hanya mau berkeliling hutan saja. Berjalan menyusuri hutan membuat perutku terasa lapar. Aha, aku punya ide. Hari ini aku akan mencari makan di tempat yang jauh dari rumahku. Mungkin aku bisa menemukan yang lebih lezat dari biasanya. La 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 la. La 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 la. Wah, apel di pohon itu terlihat lezat. Seru kancil senang sambil berlari menuju pohon apel itu. Ya, ternyata sangat jauh. Aku tidak bisa mengambilnya. Apalagi arus sungai ini deras sekali. Karena kancil merasa putus asa tidak bisa mengambil apel, ia memutuskan hanya minum di sungai itu. Setelah meminum air di sungai, kancil terus memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengambil apel yang letaknya sangat jauh untuk dijangkau. Tak hanya itu, ia juga tahu bahwa di sungai itu ada beberapa buaya yang menunggu di bawah untuk memangsanya. Hai buaya, keluarlah. Halo Kancil, ada apa? Apa kamu mau menjadi makan siangku? Buaya-buaya pun menertawakan kancil.
Aku membawakan undangan makan malam dari raja. Dia memerintahkanku untuk menghitung jumlah buaya di sini, agar ia bisa menyiapkan daging yang banyak untukmu. Apa itu benar, Kancil? Tanya buaya ragu. Tentu, kemari dan berbarislah agar aku mudah untuk menghitung kalian. Buaya segera menuruti perkataan Kancil untuk berbaris. Dengan segera Kancil melompat ke punggung buaya sambil pura-pura berhitung. Oke, aku akan mulai menghitung kalian. Bersiaplah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buaya di sungai ini. Berkat buaya, Kancil tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia berlari kencang meninggalkan para buaya sambil tertawa. Terima kasih buaya. Berkat kalian, aku tiba di sini dengan selamat. Apa maksudnya? Oh, tidak. Kita ditipu oleh Kancil. Dia menjadikan kita sebagai jembatan. Apel-apel itu tampak lezat sekali. Aku tidak sabar memakannya. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan contoh dari dongeng. Sekarang kita akan belajar tentang apa saja ciri-ciri dari dongeng. Ciri yang pertama adalah cerita di dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita dongeng. Ada 3 jenis alur. Yang pertama adalah alur maju. Apa yang dinamakan dengan alur maju? Alur maju adalah alur cerita dari peristiwa dongeng yang berjalan ke depan. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah jalannya cerita di dalam dongeng yang bergerak ke belakang atau yang lebih dikenal dengan flashback. Ketika sebuah cerita dongeng menceritakan tentang masa lalu tokoh dan peristiwa pada masa lalu si tokoh, maka alurnya termasuk alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah gabungan antara alur maju dengan alur mundur. Ciri yang kedua adalah cerita dongeng biasanya sangat singkat dan bergerak cepat. Ciri yang ketiga adalah karakter tokoh di dalam dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci, karena cerita atau alur pun di dalam dongeng sangat sederhana. Ciri selanjutnya adalah biasanya dongeng disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Pada umumnya, dongeng mengandung pesan moral atau yang bisa kita kenal dengan amanat kepada pendengar ataupun pembacanya. Sudah belajar tentang ciri-ciri dongeng. Sekarang kita akan belajar tentang struktur di dalam dongeng. Bagian yang pertama adalah pendahuluan, yaitu bagian pengantar dalam cerita dongeng.
Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas gambaran isi cerita di dalam dongeng. Bagian selanjutnya adalah bagian isi atau peristiwa, yaitu bagian utama atau bagian inti dari sebuah dongeng. Bagian ini penting dari sebuah dongeng karena isinya menceritakan setiap kejadian yang penting di dalam dongeng secara berurutan. Bagian terakhir adalah penutup, yaitu bagian penutup dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik pada dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra termasuk dongeng dari dalam. Apa saja unsur intrinsik pada dongeng? Kita simak penjelasan berikut ini. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang terkandung di dalam dongeng. Unsur yang kedua adalah latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam dongeng. Unsur yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Ada 3 jenis alur: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur yang keempat adalah tokoh atau penokohan, yaitu para pemain yang digambarkan di dalam dongeng. Unsur yang kelima adalah perwatakan, yaitu penggambaran sifat atau karakter para tokoh di dalam dongeng. Unsur yang keenam adalah amanat, yaitu pesan moral atau nasihat di dalam sebuah dongeng. Dongeng memiliki bermacam-macam jenis. Apa saja jenis-jenis di dalam cerita dongeng? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Jenis dongeng yang pertama adalah mite. Mite adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang dewa, dewi, peri, dan segala sesuatu yang dianggap sederajat dengan dewa. Cerita ini mencerminkan keyakinan budaya suatu masyarakat, misalnya tentang datangnya padi ke Jawa. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan dongeng tentang terjadinya suatu tempat yang dihubungkan dengan kesaktian. Contohnya, dongeng jenis ini seperti terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, cerita Malin Kundang, dan kisah Banyuwangi. Jenis dongeng yang ketiga adalah sage. Sage adalah dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Maksudnya tokoh-tokoh dalam sage seringkali menjadi tokoh dalam sejarah. Contoh dongeng sage adalah cerita berdirinya kerajaan Samudra dan awal mula Singosari. Jenis dongeng yang keempat adalah fabel. Ini yang paling kita kenal dan sering kita dengarkan, yaitu dongeng yang para tokohnya adalah binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda lainnya yang dapat berbicara dan berbuat seperti manusia. Contohnya cerita si kancil, buaya, dan kera, serta burung gagak dan burung hantu. Jenis dongeng selanjutnya adalah jenaka. Dongeng jenaka atau cerita pelipur lara adalah kisah jenaka atau menceritakan humor bangsa Indonesia. Contohnya cerita Pak Padir,
Pak Kodok, dan Lebay Malang. Jenis dongeng yang terakhir adalah parabel. Dongeng parabel merupakan jenis dongeng yang dalam ceritanya tersirat nilai-nilai pendidikan, baik itu agama, moral, atau pendidikan secara umum. Contohnya seperti Si Kerudung Merah, Hikayat Bayan Budiman, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah memahami tentang dongeng. Apa itu dongeng? Ciri-ciri dongeng, struktur dalam dongeng, unsur intrinsik dalam dongeng, dan bagaimana jenis-jenis dongeng. Sekarang kalian tulis contoh dongeng yang berjenis fabel. Nah, sekarang silahkan tukar dongeng yang sudah kalian tulis dengan teman sebangku dan telaahlah unsur intrinsiknya. Oke, sekarang kalian sudah memahami tentang dongeng. Kita bisa menyimpulkan bahwa dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.